Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 4, yaitu Bapak Entus Susmono sebagai calon bupati dan Dr. Anda Hajah Umi Azizah sebagai calon wakil bupati yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan Bapak Ibu. Untuk maju bangun berjaya kita dulu untuk kami pilih aku untuk kami bupatiku. Pasangan calon dengan nomor urut 4, Pak Entus, saya berikan kesempatan kepada Anda untuk presentasikan visi dan misi 5 menit atau 300 detik mulai dari sekarang. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ada sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang supir. Beberapa tahun yang lalu, mobil itu terperosok dan supirnya mengalami luka sehingga dia harus rawat inap. (27 Oktober, masyarakat pemilik mobil itu akan mengadakan pemilihan supir baru. Visi misi kami sangat sederhana. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius, dan sejahtera. Bila orang Jawa mengatakan mampu mancing ajur aja. Sehingga 4 misi unggulan kami adalah mengupayakan reformasi birokrasi yang tepat. Saudara-saudaraku, seorang bupati atau seorang pemimpin adalah bagaikan ayah dengan beberapa anak yang sedang mengalami jamuan makan. Seorang ayah harus bisa intervensi terhadap anak yang serakah, dan seorang ayah harus mampu memerintah anak yang tua supaya jangan terlalu banyak makan karena adik-adiknya banyak. Dan orang tua itu pun akan mengajari kepada anak-anak yang lebih tua untuk membantu menyuapi adik-adiknya yang lebih kecil. Itulah reformasi birokrasi. Yang kedua adalah memfokuskan pada pembangunan yang nyata perekonomian masyarakat dengan lebih memperhatikan kepada 3 sektor penyumbang terbesar, yaitu adanya industri lokal, perdagangan, dan pertanian. 3, mewujudkan kehidupan beragama yang rukun. Kerukunan umat beragama amatlah sangat penting, karena ini merupakan sesuatu kekuatan untuk bisa mengangkat mobil yang terperosok itu untuk menjadi normal kembali dengan supir yang baru dan bijaksana. Yang keempat adalah meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan desa dan pembangunan berbasis desa. Maka dari itu ada 4 program unggulan yang amat sangat spektakuler. Ini nanti akan menjadi bahan diskusi menarik. 1, gerakan cinta desa dengan alokasi 500 juta rupiah per desa per tahun. Yang kedua, cinta rakyat dan pelayanan publik secara prima adalah kenapa kalau KTP itu bisa gratis, kenapa harus membayar? Kertas milik negara yang bekerja sudah digaji oleh negara.
Kenapa? Kalau bisa gratis, kenapa harus membayar? Yang ketiga, cinta produk Tegal. Teman saya yang bernama Anang, dia hanya kerjanya mengumpulkan rongsok di Kecamatan Talang itu. Tetapi dalam 1 minggu, dia bisa menjual omset miliaran rupiah. Berangkat dari rongsok yang semua orang memandang sebelah mata dengan itu yang dinamakan rongsok. Yang keempat adalah cinta budaya Tegal. Saudara-saudara, ketika saya menjadi Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Tegal bisa mengirim utusannya pada Festival Sidopapet di Bali tahun 2005 dan bisa menjuarai tingkat internasional. Dan kebetulan pelaku budayanya yang sekarang sedang berbicara, yang bernomor 4. Kemudian strategi utama nanti akan diutarakan oleh Bunda Umi Azizah. Dalam merealisasikan visi dan misi yang tadi telah disebutkan oleh calon bupati, strategi kami yaitu reformasi birokrasi, kemudian partisipasi keberdayaan. Terima kasih, waktu Anda habis. Pasangan calon nomor berapa? Kemudian saya ambil satu. Bisa dibaca pasangan calon nomor urut berapa? 4. Berarti kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan bebas. Tetapi hanya satu pasangan calon Bapak. Pertanyaan Anda diberi waktu 60 detik, nanti jawabannya adalah 120 detik. Silakan mau bertanya pada siapa? Nomor 5. Sudah bisa dimulai. Mohon didengarkan. Iya, nuwun sewu pasangan nomor 5. Ini Basul Masail. Misi Anda adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya cuma mau tanya, yang namanya suap atau politik uang itu dalam agama itu benar apa enggak? Kemudian tolong bantah hadis yang akan saya bacakan. Karena Anda dua-duanya sudah haji. Ar-Rosi wal Murtasi ila Mafina. Bahwa yang namanya suap itu adalah dilarang baik oleh agama ataupun negara. Kalau negara namanya suap, kalau agama namanya riswah. Ini cocok dengan dugaan isu money politik yang sekarang sudah dilaporkan oleh Panwas dan sudah dilaporkan kepada Polres. Cukup. Saya mohon tanya. Waktu Anda cukup, silakan pada pasangan calon nomor urut 5 untuk menjawabnya. Waktu Anda 120 detik mulai dari silakan. Terima kasih. Pertanyaannya sangat normatif. Kalau cerita hadis, cerita agama, cerita undang-undang, suap mesti salah. Suap Arab. Jadi tidak perlu ditanyakan masalah itu. Semua orang tahu. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Sudah? Ya. Mari kita berikutnya. Tadi Anda mengatakan perlu penguatan kecamatan. Nah, saya ingin tahu Bapak mengeksplorasi lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan hal ini. Saya mohon tenang supaya pasangan calon bisa menjawab dengan tenang pula. Maaf sekali lagi, saya mengikuti perkembangan di media. Salah satu yang sangat menarik itu adalah bahwa Indonesia itu daya saing rendah karena korupsi. Dan korupsi itu biasanya ada 3 pilar: birokrasi, pengusaha, dan politik. Nah, juga isu mengenai dinasti politik dan ekonomi. Nah, saya ingin tahu bagaimana Anda meyakinkan kepada rakyat Tegal bahwa isu dinasti itu tidak akan mempengaruhi birokrasi yang Anda pimpin. Saya persilakan.
gantian dengan CV lain supaya mendapatkan itu. Istilah harian cepat mengatakan arisan. Saya ingin tanggapan dari Bapak berdua. Bahwa menjadi bupati atau menjadi apapun itu, kalau menurut saya bukan tujuan utama. Tujuan utama saya adalah bagaimana caranya masyarakat Kabupaten Tegal bisa sejahtera. Bupati itu hanya alat saja, hanya instrumen. Dan tidak menjadi bupati juga bukan dosa. Kalaupun nanti dari teman-teman saya ini ada yang kepilih, ya saya dengan sangat lapang dada bahwa silahkan. Asalkan ketika bupati itu kemudian mensejahterakan rakyat, berarti itu adalah seiman dengan saya. Tapi kayaknya orang boleh saja sombong, tapi kalau melihat kampanyenya yang paling banyak ya saya. Kemudian nanti, kalaupun saya tidak menjadi bupati, ya naudzubillahi min dzalik maksudnya, saya akan memperjuangkan di sisi lain. Selain bupati juga banyak. Ini Bumi akan menambahkan. Ya. Silakan Bunda. Sejak usia kuliah di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, jurusan Pemerintahan UNDIP, tahun 1985 sampai sekarang, saya tetap semangat khidmat kepada masyarakat Kabupaten Tegal lewat Muslimat Nahdlatul Ulama. Karena prinsip kami yang harus kita pegang adalah kita harus sadar sebagai manusia. Kita diciptakan dari apa? Kita datang dari mana? Setelah lahir di dunia untuk apa? Dan akan kemana setelah kita melakukan sesuatu? Terus 5. Bagaimana Anda menyikapi kalau Anda tidak terpilih? Yang kedua, silakan berkampanye. Waktu Anda saya tegaskan lagi 120 detik. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami pasangan doa nomor 5 sudah berusaha untuk berbuat kebajikan kepada masyarakat. Jadi yang menentukan adalah masyarakat, yang memilih masyarakat. Kalau masalah jadi atau tidak itu tergantung takdir Gusti Allah. Saya serahkan sama Allah dan saya yakin rakyat yang akan memilih dengan hati nurani. Saya juga akan pamitan manakala tidak terpilih. Berarti saya menjadi stafnya Mbak Yuni, istrinya Mas Budi. Bagi kami tidak ada masalah. Jabatan bukan segala-galanya, yang penting tetap mengabdi pada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan juga. Kalau kita lihat latar belakang dua calon ini, bupati dan calon wakil bupati ini, satunya dalam, satunya swasta, dan kebetulan ketua organisasi. Ada pertanyaan, opo iso dari kepala daerah wong tidak belakang pemerintah, sementara tadi misinya justru mau mengefisienkan birokrasi yang semakin efisien. Saya pikir ini menjadi pertanyaan juga. Saya persilakan. Iya, karena kabupatennya itu adalah Kabupaten Tegal. Dan Kabupaten Tegal itu adalah ranking pertama untuk korupsi se-Jawa Tengah, Pak. Itu. Kalau penjaringan mengatakan apakah bisa? Kenapa tidak mencoba? Oh, jadi mau mencoba-coba. Oke, satu hal yang menarik ketika mencoba. Percobaan itu ada kemungkinan gagal dan kemungkinan berhasil. Oke. Bagaimana menurut pendapat Anda? Begini Pak, saya itu memimpin sebuah grup yang namanya Satria Laras. Itu tanpa bantuan negara loh Pak. Saya sudah bisa pergi ke luar negeri dan saya menancapkan bendera Kabupaten Tegal di Museum Tropen, kemudian di Dohtre, kemudian di karya-karya saya adalah sudah dikoleksi oleh beberapa museum di luar negeri.
begini wakilnya ini juga sudah 26 tahun Pak ngabdi sama, dan dia sarjana pemerintahan Pak, Undip, Ya. dan lulusnya kumlaut Pak. Ya. Ya, masih ada cukup waktu. Saya ekspor berkaitan dengan Iya. menarik tadi bahwa ada persoalan di birokrasi. Sebetulnya tadi sudah diungkap dan ini akan saya tanyakan juga bahwa di sana itu sering terjadi orang yang sudah dipinterke itu dipindah tak senengi bupati ini. Nah, tadi Anda mengatakan apa bisa Anda berdua nanti bisa melakukan birokrasi yang tidak berdasarkan senang dan tidak senang? Bisa Pak. Moto saya kan hari esok akan lebih baik, insya Allah bisa. Jadi tetap memakai insya Allah Pak, orang namanya manusia Pak. Saya pikir cukup untuk Ya, cukup. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelima pasangan calon supaya semangat. Kasus di Kabupaten Tegal sesuai dengan catatan yang ada, antara lain pola hidup bersih dan sehat masyarakat yang belum optimal. Kemudian kematian ibu melahirkan itu masih tinggi. Ya. Jadi ini bagaimana melahirkan itu supaya tidak mati, lalu setelah mati malah dapat santunan, itu bukan. Ini silakan, bagaimana ini untuk mengatasi masalah-masalah yang kasus-kasus yang ada di Kabupaten Tegal. Ya, masalah kematian, terutama kesehatan ibu dan anak, memang pada tahun-tahun ini trennya memang meningkat. Karena justru dengan adanya jam persal, itu trennya meningkat. Karena dengan adanya jam persal tersebut, orang yang mengandung justru lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi kontrol kesehatannya tidak terkontrol. Dan indikasi-indikasi penyakitnya cukup kompleks dan akan menimbulkan kematian. Terima kasih. Mohon nambahin. Mohon nambahin. Mohon nambahin. Mohon nambahin. 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat. Banyak kasus ya, masyarakat khusus yang tidak mampu itu tidak mendapatkan bantuan atau perhatian yang memadai. Meskipun ini tugas pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM atau Mahkamah Agung, tapi karena ini warga, Bapak juga, ada tidak perhatian tersendiri terhadap masyarakat tidak mampu yang terkena kasus-kasus hukum dalam bentuk apapun. Monggo, Pak. Terima kasih. Sebetulnya saya punya dengar bocoran bahwa nanti akan ada undang-undang. Semua kasus itu nanti sebelum ke kepolisian bisa selesai di kelurahan. Semacam dulu itu. Jadi nanti sebelum ke kepolisian, kalau kelurahan sudah cukup, sudah, nggak usah kapolseknya turut-turut. Kalau masalah-masalah hukum semacam ini, saya kira memang benar. Saya sering ngomong di dalam bayangan saya bahwa yang namanya penjara itu milik orang melarat. Kalau orang kaya itu bisa mengondisikan apa, bisa mengondisikan apa, minimal itu mesti tahanan luar. Saya lebih paham itu karena saya pernah jadi narapidana soalnya. Jadi saya nggak mau saya masuk ke bui lagi. Kalau menurut saya itu juga tergantung pemimpinnya, Pak. Dengan gerakan saya adalah gerakan cinta desa, saya akan melindungi rakyat saya yang kekurangan dalam segala hal. Dalam multi kompleks, Pak. Bukan hanya hukum saja. Ekonomi, kemudian melaksanakan hak-hak masyarakat. Kalau yang namanya masyarakat itu kan bukan yang melarat saja, bukan yang kaya saja. Itu Pak. Apalagi nanti ada kesetaraan gender dan sebagainya. Itu ada. Cita-cita saya dengan Bumi Asisa adalah itu. Mencintai masyarakat desa. Ya, oke, Pak. Ada satu lagi saya kira masih terkait juga sebenarnya dengan perlindungan bagi masyarakat. Saya kira banyak sekali warga kita Kabupaten Tegal yang merantau, Pak. Baik yang di wilayah kita sendiri di Indonesia maupun yang keluar negeri, Pak. Itu nampaknya juga tidak disinggung tadi sama sekali. Bagaimana cara kita melindungi saudara-saudara kita yang jauh dari rumah, tapi juga warganya jenengan juga. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber permasalahan warga negara Indonesia merantau itu karena di desa tidak ada kehidupan.
dengan gerakan Cinta Desa, satu desa mendapatkan 500 juta setiap tahun. Harapan kami nantinya benar-benar membangkitkan ekonomi masyarakat desa, bisa mengurangi kepengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Terkait dengan para calon TKI maupun TKW yang mau ke luar negeri, kita harus membekali skill, kemampuan, keterampilan juga terkait dengan hukum, harus tahu, harus dilindungi. Ya, terima kasih. Marilah kita beri tepuk tangan untuk 5 pasang calon kita di akhir sesi keempat ini. Pasangan 4 ya, bukan dari unsur birokrasi, tetapi yang hendak dikembangkan adalah mereformasi birokrasi yang tepat. Nah, ini kan sangat luar biasa. Mohon dijelaskan bagaimana itu cara-cara yang akan ditempuh di reformasi birokrasi supaya tepat ini. Terima kasih Pak Mahfur, saudara panelis. Memang yang namanya pelaku dengan yang menonton itu memang lebih asik yang menonton dan lebih bisa teliti orang yang menonton, seperti orang menonton sepak bola. Untuk itu, saya kepingin masuk ke dalam birokrasi, tetapi sebelum saya masuk di dalam kampanye-kampanye kami, di dalam program kami sudah sepakat untuk tidak menerima fee proyek di dalam APBD. Prinsip kami untuk membersihkannya, sapu harus bersih dulu, baru bisa membersihkan lantai. Itu adalah arah tujuan saya. Dan dari pengamatan-pengamatan seperti pada awal-awal saya mengatakan tadi, bahwa birokrasi itu adalah tidak semuanya salah, tidak semuanya bermasalah. Saya katakan sawo kecik, sawo manila, dijuput barang sing apik, disingkirakan barang sing ala. Ya, itu kan dari sisi tentang korupsi. Karena pengertiannya penataan birokrasi yang tepat itu kan menyeluruh. Tadi sudah disinggung, sapunya yang bersih, dengan harapan bisa menyapu bersih. Tapi yang penataan kaitannya dengan penempatan, rekrutmen, seleksi dan sebagainya itu mungkin kan ada sudah. Ini sang penonton itu mungkin sudah lebih tajam daripada pelaku, mungkin bisa dijelaskan. Iya, saya kira begini Pak. Ini kan baru calon. Nanti kalau saya sudah jadi bupati akan berbicara lain lagi Pak. Bupati itu kan punya kewenangan. Bupati bisa membuat cukla, bupati bisa membuat SOP, bupati bisa menaruhkan kemudian SKPD yang disesuaikan dengan ahlinya, bukan karena SKPD itu memberikan uang kepada bupati, ada ini uang untuk bapak dan sebagainya. Makanya saya dari awal mengatakan, sebelum saya masuk, saya punya niat innamal a'malu binniyat untuk bersih dulu. Begitu Pak. Masih. Mungkin saya juga persilakan untuk yang mendampingi bisa memberi. Oh, Ibu Umi. Iya, tidak harus. Silakan. Ya. Kan sahabatin ayo milih Sumi, acaraku sing terbaik Sumi, 17 Oktober Sumi, insya Allah simpan menang Sumi. Hari esok akan lebih baik, insya Allah bisa.